Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Laila Oktaviana dari mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Asia Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih teknik menyusui yang benar itu. Oke, langsung aja lanjut ke videonya. Baik ibu-ibu, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita mempersiapkan barang atau bahan-bahannya dulu nih. Nah, yang pertama, bahannya ada bantal. Nah, untuk bantal ini bisa menggunakan dua bantal. Nantinya akan diletakkan di belakang untuk menyangga punggung dan di bawah untuk menyangga bayinya. Selanjutnya yang perlu dipersiapkan yaitu kapas atau handuk bersih. Nah, untuk tindakannya tentunya ada beberapa tindakan. Yang pertama, tindakan sebelum menyusui atau waktu persiapan ibu. Terus yang kedua, tindakan waktu memposisikan bayinya. Yang ketiga, tindakan perlekatannya. Dan yang keempat yaitu tindakan pasca menyusui. Baik, langsung ke tindakan yang pertama yaitu tindakan persiapan menyusuinya. Yang pertama, kita perlu mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Memasuki tindakan yang kedua yaitu dengan duduk dengan santai. Nah, untuk duduk di sini ibu bisa duduk di lantai ataupun bisa menggunakan kursi. Nah, untuk menggunakan kursi ibu bisa menggunakan penyangga di bawah kaki ibu. Tujuannya untuk menjaga kenyamanan ibu. Terus kalau tindakannya duduk, ibu bisa duduk dengan tegak dengan bagian belakang itu disangga menggunakan bantal untuk meningkatkan kenyamanan. Dan bantal yang selanjutnya yaitu diletakkan di pangkuan ibu seperti ini. Nah, nantinya selanjutnya meletakkan bayinya. Ini. Sebelum menyusui, perlu diketahui bahwa kita perlu mengeluarkan sedikit ASI terlebih dahulu. Oke. Untuk cara mengeluarkan ASI-nya yaitu dengan cara 4 jari kita di bawah bagian areolanya atau bagian kehitaman ini dan 1 jari ibu jari berada di atas. Terus kita oles, keluarkan. Jika ASI-nya udah keluar, kita oleskan ke bagian puting dan areolanya. Hal ini bertujuan agar menghindari puting lecet saat menyusui. Langkah selanjutnya yaitu posisi bayi. Nah, posisi bayi ini perlu diperhatikan untuk menentukan perlekatannya itu udah benar atau belum. Nah, untuk posisi bayinya, kita letakkan kepala bayi berada di lengan. Terus, tangan kiri kita menyangga bagian bokong bayi ataupun di bawah bokong bayi ini dengan tangan bayi yang bawah itu di kebelakangin. Nah, seperti ini. Terus, diusahakan perut bayi menempel pada perut ibu. Kita perhatikan juga posisi telinga, bahu, dan lengan bayi harus berada pada garis lurus. Nah, seperti ini, harus berada pada garis lurus. Oke. Jangan lupa muka bayi diusahakan menghadap payudara. Setelah memposisikan bayi, kita lakukan tindakan perlekatannya dengan cara kita pegang payudaranya. Nah, seperti ini. Untuk cara memegang payudaranya sama seperti ini. Nah, keempat jari di bawah dan ibu jari di atas puting. Kita pegang. Nah, terus kita rangsang bayi agar bayinya membuka mulut dengan cara kita bisa merangsang menggunakan puting. Putingnya kita sentuh ke area mulut bayi ataupun bisa menggunakan jari. Seperti ini. Ini. Jadi ataupun bisa menggunakan puting. Seperti ini. Nah, selanjutnya setelah mulut bayi terbuka lebar, kita segera memasukkan puting bayi hingga ke areolanya ke dalam mulut bayi. Setelah masuk semua, kita nilai perlekatannya. Yang dinilai yang pertama amubida A, yaitu areolanya atau bagian kehitamannya ini itu tampak lebih banyak terlihat
pada mulut bayi di bagian bawah. Terus mu itu mulut bayi terbuka lebar, bibir bayi yang bagian bawah terbuka lebar, dan dagu bayi menempel pada payudara. Selanjutnya perlu diperhatikan juga salah satu tanda bayi itu menyusui dengan benar yaitu tidak adanya suara decakan. Nah, jadi kalau ada suara decakan kayak saat menyusui, itu artinya bayi kurang melekat dengan baik karena oksigennya ada yang masuk ke dalam mulut bayi. Baik, ketika bayi sudah dinilai bisa melekat dengan baik, langkah selanjutnya itu kita tetap memperhatikan bayi ketika menyusui. Nah, artinya ketika sedang menyusui, kita sebaiknya jangan melakukan aktivitas lain seperti bermain HP, dan pikiran kita itu harus fokus ke bayi. Karena apa? Karena jika kita berfokus pada hal lain, itu akan mempengaruhi produksi ASI ibu juga. Setelah bayi selesai menyusui selama kurang lebih 10-15 menit, kita lakukan tindakan pasca menyusui. Setelah menyusui, kita observasi bayinya. Ketika bayinya itu kok dia melepaskan isapannya sendiri dan bayinya terlihat tenang dan mengantuk, artinya bayinya ini sudah mendapatkan nutrisi yang cukup. Tetapi jika semisal ibu bayi ingin melepaskan isapan dikarenakan ada kegiatan lain, itu bisa dengan cara yang pertama, kita masukkan jari kelingking kita yang bersih tentunya dari sudut mulut bayi. Maaf. Jadi seperti ini, saya perlihatkan dari sudut mulut bayi. Kita lepaskan isapan secara perlahan dengan cara menekan dagu ke arah bawah sambil putingnya dilepaskan. Nah, setelah selesai menyusui, kita perlu membersihkan payudara dengan menggunakan kapas ataupun handuk yang bersih, terus menggunakan air yang dicelupkan dengan air bersih. Nah, untuk cara membersihkannya, itu seperti tadi, posisi tangannya, nah, keempat jari di bawah dan ibu jari berada di atas. Terus kita bersihkan searah jarum jam. Kita putar. Kita bersihkan dari bagian yang hitam ini atau areolanya dan bagian putingnya. Nah, selanjutnya ada langkah ketika kita menyendawakan bayi. Nah, menyendawakan bayi itu bertujuan untuk agar bayinya nanti tidak gumoh, agar ASI yang sudah tertelan oleh bayi itu tidak keluar lagi. Nah, untuk cara menyendawakannya, kita bisa dengan menaruh bayi di bagian pundak kita. Nah, seperti ini secara tegak, sembari kita menepuk-nepuk bagian punggung bayi. Nah, seperti ini. Kita tunggu selama 1-2 menit hingga ASI-nya itu dirasa sudah turun. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita bisa menyendawakan bayi dengan posisi tengkurap seperti ini. Dengan dagu bayi itu ditahan menggunakan tangan dan kita tepuk sama seperti tadi, ditepuk secara perlahan 1-2 menit hingga dirasa ASI-nya sudah turun. Langkah selanjutnya bisa dengan posisi seperti ini, sambil ditepuk-tepuk bagian punggung bayi. Untuk waktunya sama tadi 1-2 menit. Ini. Untuk posisi ini opsional, ibu-ibu mau melakukan yang mana aja itu boleh. Langkah terakhir, ibu dapat menyusukan bayi pada payudara secara bergantian. Tadi jika payudara kiri, maka selanjutnya kita susukan ke payudara kanan. Untuk waktunya kurang lebih sama ya, 10-15 menit pada masing-masing payudara. Baik, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.